Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma Dijkstra. Nah, berikut nama teman kelompok-kelompok saya. Yang pertama itu Anugrah P, kedua Eka Prasetyo Tandriyadi, ketiga Revivo Moreno Sabandar, dan keempat saya sendiri Rio Wilsal. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke topiknya. Apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jalan terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah atau directed graph. Algoritma Dijkstra menggunakan prinsip greedy yang menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memilih sisi yang berbobot minimum dan memasukkannya dalam himpunan solusi. Penemu algoritma Dijkstra itu bernama Edgar Dijkstra pada tahun 1956. Di sini ada sebuah contoh, Rio dan Eka. Rio berencana pergi ke rumah Eka menggunakan mobil. Dan tentunya, Rio akan memilih jalan dengan rute terpendek. Kita anggap saja jalan dengan rute terpendek ini adalah graf. Dan setiap sisinya atau setiap bobot pada sisinya itu adalah jaraknya. Lalu, titik awal dan titik akhir disebut dengan simpul acuan. Pseudocode algoritma Dijkstra. Menggunakan tabel. Yang pertama, buat tabel dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Yang kedua, tentukan simpul awal dan tujuannya dengan syarat harus terhubung langsung. Yang ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Yang keempat, jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Yang kelima, simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk tahap selanjutnya. Ulangi langkah nomor 2 sampai semua simpul telah diuji atau simpul tujuan telah didapati jarak terpendeknya. Contoh soal. Cari rute dengan jarak terpendek dari titik A ke titik G. Pertama kita buat dulu tabelnya dengan kolom A sampai G. Lalu di sebelah kolom A ada kolom V, di mana kolom V ini akan menjadi titik yang akan dilalui dari titik awal hingga ke titik tujuan atau titik akhir. Pertama kita mulai dulu dari titik A. Titik A ke titik A sama dengan 0A, karena titik A ini tidak berpindah atau dia hanya diam di tempat. Selanjutnya titik A ke titik B sama dengan 5A. 5A ini merupakan penjumlahan dari jarak dari titik A ke titik A yaitu 0 ditambah dengan titik A ke titik B yaitu 5. Selanjutnya titik A ke titik C sama dengan 4A. 4A ini merupakan hasil penjumlahan dari jarak titik A ke titik A ditambah dengan titik A ke titik C. Karena titik A tidak terhubung langsung dengan titik D, E, F, dan G, maka kita tulis infinity. Kenapa ditulis 0A, 5A, dan 4A? Karena kita mulai menghitung dari titik A, atau titik A ini adalah titik yang kita lewati. Selanjutnya kita tandai nilai terkecil, yaitu 0A. Selanjutnya kita lihat lagi nilai terkecil selanjutnya ada 4A. 4A ini berada di kolom C, maka selanjutnya kita akan melalui kolom C. Lalu kita turunkan nilai 4A tadi ke bawah. Lalu jarak dari titik A menuju ke titik D sama dengan 12C. 12C karena titik A menuju ke titik D melalui titik C, di mana jarak dari titik A ke titik C 4 ditambah dengan jarak dari titik C ke titik D 8. Selanjutnya jarak dari titik A ke titik E melalui titik C adalah 15C. Karena C tidak terhubung langsung dengan titik F dan G, maka ditulis infinity. Selanjutnya kita lihat titik C ini ternyata tidak terhubung langsung juga dengan titik B. Namun sebelumnya di kolom B sudah ada nilai yang sudah kita dapatkan, yaitu 5A, maka kita tinggal turunkan saja. Lalu kita tandai nilai terkecilnya di situ, yaitu 4A. Lalu cari lagi nilai terkecil selain 4A, yaitu 5A. 5A ini ternyata berada pada kolom B, maka selanjutnya kita akan mulai dari titik B.
Lalu kita turunkan nilai 5B yang kita dapatkan dari kolom B tadi. Selanjutnya, jarak dari titik A ke titik F melalui titik B sama dengan 11B. Lalu, jarak dari titik A ke titik E melalui titik B sama dengan 18B. Tetapi karena hasil ini lebih besar dari baris di atasnya yang kolom E tadi, yang 15C ini, maka kita harus ambil nilai yang paling kecil, yaitu 15C tadi. Sehingga 15C ini kita turunkan ke bawah. Lalu karena titik B tidak terhubung langsung dengan titik D, maka kita turunkan saja nilai yang sudah kita dapatkan di kolom D sebelumnya. Kita turunkan ke bawah. Karena titik B ini tidak langsung berhubungan langsung dengan titik G, maka kita langsung tulis saja infinity. Selanjutnya kita tandai nilai terkecilnya, yaitu 5A. Lalu cari lagi nilai terkecil selain 5A, yaitu 11B. Karena 11B ini berada di kolom F, maka titik selanjutnya adalah titik F, atau titik yang akan kita lewati selanjutnya. Oke, kita turunkan nilai 11B yang sudah kita dapatkan sebelumnya dari kolom F ke bawah. Lalu, jarak dari titik A ke titik G melalui titik F tadi adalah 28F. Karena titik F ini tidak terhubung langsung dengan titik E dan D, kita turunkan saja nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 12C dan 15C ini. Lalu kita tandai nilai terkecilnya, yaitu 11B. Kita cari lagi nilai terkecil selain 11B, yaitu 12C. Selanjutnya, karena 12C ini berada di kolom D, maka selanjutnya kita akan melalui titik D. Lalu kita turunkan nilai 12C yang berada pada kolom D sebelumnya. Lalu, jarak dari titik A ke titik E melalui titik C dan D adalah 15D. Karena titik D ini tidak terhubung langsung dengan titik G, maka kita turunkan saja langsung nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 28F. Lalu kita tandai nilai terkecilnya, yaitu 12C. Lalu cari lagi nilai terkecilnya, yaitu 15D. Karena 15D ini berada di kolom E, maka titik selanjutnya yang akan kita tuju adalah titik E. Nah, kita turunkan nilai 15D tadi ke bawah. Lalu jarak dari titik A menuju titik G melalui titik E, yaitu 21E. Tentunya karena nilai ini lebih kecil daripada nilai sebelumnya yang di atas yang 28F tadi, maka kita pilih yang nilai paling kecil, yaitu 21E. Lalu kita tandai nilai terkecilnya, yaitu 15D. Karena tersisa satu nilai, maka nilai terkecil selanjutnya adalah 21E. Selanjutnya, karena 21E itu berada di kolom G, maka kita sampai di titik terakhir, yaitu titik G. Kita tuliskan titik G di kolom V. Lalu kita turunkan saja nilai 21E tadi, lalu kita beri tanda. Selanjutnya hasil. Karena kita ingin mencari rute dari titik A ke titik G, maka kita lihat dulu dari titik G. Di kolom G ada 21E, di mana E berarti adalah jarak yang dilewati untuk menuju ke G, atau jarak yang paling dekat dengan G adalah titik E. Kita lihat di kolom E selanjutnya, ada 15D. 15D ini ternyata lebih dekat dengan atau jarak yang paling dekat dengan titik E. Sehingga kita lihat di kolom D ada nilai 12C. 12C ini ternyata titik C adalah titik terdekat dari D. Kita cek lagi di kolom C. Di kolom C ada 4A. Ternyata titik yang paling dekat dengan C atau yang dilalui untuk menuju ke C ini adalah A. Oleh sebab itu, jarak atau rute terpendek dari titik A ke titik G adalah melalui titik A, titik C, ke titik D, ke titik E, ke titik G dengan jarak 21. Latihan soal. Carilah jalan terpendek dari Newark menuju ke Camden dan dari Newark menuju ke Cape May. Pertama kita misalkan Newark A, Woodbridge B, Trenton C, Camden D, Asbury Park E, Atlantic City F, dan Cape May G.
Untuk literasi pertama kita akan tulis A. Jarak dari titik A ke A adalah 0A dan jarak dari A ke B adalah 20A. Kita tulis A di samping angkanya karena untuk literasi pertama kita berada di titik A. Jarak dari A ke C, ke D, ke E, ke F, dan ke G tiap terhubung langsung, maka kita tulis infinity. Kemudian kita tandai nilai terkecil yaitu 0A. Nilai terkecil selain 0A adalah 20A, berada pada kolom B. Artinya untuk literasi kedua kita akan memulai dari titik B. Kemudian kita turunkan nilai dari kolom B yaitu 20A. Jarak dari A ke C melalui titik B adalah 62B. Jarak dari A ke D melalui titik B adalah 80B. Jarak dari A ke E melalui titik B adalah 55B. Kemudian titik B tidak terhubung langsung dengan titik F dan G, maka kita akan tulis infinity. Kemudian kita tandai nilai terkecil yaitu 20A. Nilai terkecil selain 20A adalah 55B, berada pada kolom E. Artinya untuk literasi ketiga kita akan mulai dari titik E. Selanjutnya kita turunkan nilai dari kolom E yaitu 55B. Jarak dari titik A ke titik C melalui titik E adalah 95E. Tapi karena nilai ini lebih besar dari nilai sebelumnya, maka kita turunkan nilai sebelumnya yaitu 62B. Kemudian titik E tidak terhubung langsung dengan titik D, maka kita turunkan saja nilai sebelumnya yaitu 80B. Kemudian jarak dari A ke F melalui titik E adalah 130E, dan jarak dari E ke G tidak terhubung langsung, maka kita tulis infinity. Kemudian kita cari nilai terkecil yang ada yaitu 55B, kemudian kita tandai. Nilai terkecil selanjutnya yaitu 62B, berada pada kolom C. Artinya literasi selanjutnya kita akan memulai dari titik C. Kita turunkan nilai dari kolom C yaitu 62B. Kemudian jarak dari A ke D melalui titik C adalah 92C. Tapi karena nilai ini lebih besar dari nilai sebelumnya, maka kita turunkan nilai sebelumnya yaitu 80B. Titik C tidak terhubung langsung dengan titik F, maka kita turunkan nilai sebelumnya yaitu 130E. Dan titik C tidak terhubung dengan titik G, maka kita tulis infinity. Kemudian nilai terkecil yaitu 62B kita tandai, dan nilai terkecil selanjutnya adalah 80B, berada pada kolom D. Maka untuk literasi selanjutnya kita akan memulai dari titik D. Kita turunkan nilai dari kolom D yaitu 80B. Kemudian jarak dari titik A ke titik F melalui titik D adalah 147D. Tetapi karena nilai ini lebih besar, maka kita turunkan nilai sebelumnya yaitu 130E. Dan jarak dari A ke G melalui titik D adalah 165D. Kemudian kita tandai nilai terkecil yaitu 80B, dan nilai terkecil selanjutnya berada pada kolom F yaitu 130E. Artinya untuk literasi selanjutnya berada pada titik F. Kita turunkan nilai 130E. Jarak dari titik A ke titik G melalui titik F adalah 180F. Tetapi karena nilai ini lebih besar dari nilai sebelumnya, maka kita turunkan nilai sebelumnya yaitu 165D. Kemudian kita tandai nilai terkecil 130E, dan nilai terkecil selanjutnya adalah 165D. Kita turunkan. Kemudian kita tandai 165D. Kita akan mencari jalan dari A ke G atau Newark ke Cape May. Kita lihat kolom G atau kota Cape May. Hasilnya yaitu 165D. D artinya jalan yang dilalui sebelumnya. Pada kolom D hasilnya 80B. B adalah jalan yang dilalui sebelumnya. Hasil dari kolom B adalah 20A. Artinya A adalah jalan yang dilalui sebelumnya. Kemudian kita tulis yaitu G, D, B, dan A adalah jalan yang dilaluinya. Kalau kita balik kita akan mendapat hasilnya yaitu
dari titik A ke B, ke D, dan ke G, yaitu 165. Jalan dari Newark menuju ke Camden atau A menuju D adalah 80. Camden adalah kota D, artinya kita akan lihat kolom D. Hasil dari kolom D adalah 80B. B adalah jalan yang dilalui sebelumnya. Hasil dari kolom B adalah 20A. A adalah jalan yang dilalui sebelumnya. Artinya, jalan dari A ke D yaitu D, B, dan A. Kalau dibalik kita akan mendapat hasilnya, yaitu dari titik A menuju titik B, kemudian ke titik D, hasilnya 80. Mungkin segitu penjelasan dari kelompok kami semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Sekian dan terima kasih.